Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan masuk di materi manajemen pemasaran yang pertama, yaitu perkenalan, introduction, konsep dasar dari manajemen pemasaran yang perlu kita pahami. Oke. Di manajemen pemasaran kali ini nanti kita akan bahas konsep dasar di manajemen pemasaran yang akan kita pelajari lebih banyak hal nantinya, dan perlu kita pahami dasar-dasar utama yang perlu kita ketahui dalam manajemen pemasaran ini. Oke, mungkin yang pertama yang perlu kita jawab, what is marketing? Apa sih pemasaran itu atau marketing, ya? Jadi ada beberapa definisi yang mungkin ini akan saya sampaikan. Definisi pemasaran, marketing is an organizational function. Salah satu fungsi organisasi atau perusahaan dan sekumpulan proses dalam proses penciptaan, creating, communicating, mengkomunikasikan, and delivering value, ya, dan menyampaikan nilai kepada konsumen, dan dengan tujuan memanage hubungan dengan konsumen, managing customer relationship, di mana melalui memberi manfaat bagi organisasi dan semua stakeholder. Oke, ini definisi sederhana yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satu fungsi organisasi dan suatu proses penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan, dan untuk memanage hubungan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan dan stakeholder semua pihak yang ada dalam pemasaran nantinya, pemilik modal, karyawan, dan sampai ke konsumen, termasuk salah satu stakeholder. Ya. Jadi semua menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya perusahaan tapi semua stakeholder. Oke, sekarang kita bahas what is marketing management. Apa sih manajemen pemasaran itu? Kalau manajemen pemasaran diartikan dalam hal ini adalah art and science, seni dan ilmu, dalam memilih target market, mendapatkannya, menjaganya, dan meningkatkan jumlahnya atau jumlah konsumen. Melalui apa? Melalui marketing tadi, creating, delivering, and communicating superior customer value, nilai konsumen yang superior, nilai konsumen yang superior dibandingkan penyedia produk atau jasa yang lain, sehingga kita sebut superior customer value. Jadi apa yang akan kita jual, apapun itu, any kind of something yang bernilai pastinya. Bernilai bagi siapa? Target market, ya, target market atau konsumen, ya, apa yang akan kita jual. Dan dalam hal ini superior customer value merupakan nilai bagi konsumen yang superior dibandingkan penyedia produk atau jasa yang lain pastinya. Oke, what is marketing? Apa yang kita pasarkan? Kita kembali lagi, kita menyampaikan value, sesuatu yang bernilai bagi konsumen, ya. Customer value bagi konsumen pastinya bernilai banyak hal, ya. Mungkin yang sering kita jumpai, apa yang kita jual itu barang, goods, ya. Yang kedua services, jasa, ya. Ketiga ada event and experience, pengalaman-pengalaman tertentu, event-event yang kita jual, yang bernilai bagi konsumen, pasti akan bisa kita jual. Persons, seseorang, ya,
kita bisa menjual seseorang dalam tanda kutip bukan hal yang negatif. Ya, pribadi yang bisa kita jual pastinya pribadi yang bernilai bagi konsumen target market kita. Yang paling mudah mungkin pada saat kita menjual sebuah seminar, jika pembicaranya, person yang ada di dalam sesuatu yang bernilai bagi calon pembeli atau target market, pasti akan laku seminar tersebut. Selain itu juga sinetron, film dan sebagainya. Jika ada bintang film ya atau bintang sinetron starring di sana yang banyak diminati oleh target market atau konsumen, viewers ya, itu pastinya nantinya akan laku. Ya, itu yang kita sebut what is marketed, bisa persons ya. Banyak hal person yang seperti apa, pasti person yang bernilai bagi customer ya. Dan hal yang lain adalah place and properties. Properties, nah ini mudah kita pahami. Kita menjual properti, suatu tempat dan sebagainya. Organization juga. Ternyata organisasi perlu kita pasarkan, ya. Institusi kecil apapun organisasi yang kita kita masuki atau kita bergabung di dalam satu organisasi, kita bisa memasarkan kepada siapa target market, calon anggota. Kalau kita tidak memasarkan, kemungkinan tidak ada anggota komunitas tersebut atau organisasi yang ada di dalam. Perusahaan pun demikian. Kita tidak hanya menjual barang yang diproduksi oleh perusahaan, tapi juga memasarkan organisasi kita atau perusahaan itu mungkin bisa jadi lebih memiliki nilai ya bagi konsumen, perusahaan atau organisasi yang peduli sosial ya. Perusahaan ini tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga ada peran serta dia mengembangkan atau mempertahankan kehidupan sosial, society and environment, lingkungan sosial sekitar dan lingkungan alamnya. Dan information, nah pasti ada, kita bisa menjual informasi yang pasti informasi tersebut juga berharga ya. And then ide-ide tertentu, ide yang memang berharga, what is marketed, kita bisa menjualnya. Oke, berikutnya demand state ya. Ada sekitar 8 state ya, permintaan, posisi permintaan, di mana pihak pemasaran juga memiliki aktivitas marketing yang perlu diupayakan di masing-masing state atau di masing-masing keadaan permintaan tersebut. Yang pertama negatif state ya. Jadi banyak konsumen itu menolak ya, bahkan diberi produk kita itu mereka menolak, lebih memilih membayar produk kita untuk tidak kita mereka memilih membayar untuk menghindari produk kita. Nah, ini negatif sekali. Sehingga apa yang kita lakukan, yaitu conversion marketing. Kita menggali ada apa sih terkait dengan produk yang kita jual sampai orang menolaknya. Ya. Sehingga perlu kita perbaiki penyebab produk kita ditolak, dan kita akan berusaha memperbaiki, membranding, dan melakukan komunikasi pemasaran ulang ya terkait produk kita. Conversion marketing yang tadinya negatif menjadi positif, mereka lebih yang menolak menjadi suka, yang tidak suka tadinya menjadi suka. That is conversion marketing. Demand state yang kedua adalah non-insistent. Tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan ini kemungkinan produk kita tidak diketahui keberadaannya, informasi keberadaan produk kita. Ya. Dan mungkin konsumen sebenarnya membutuhkan produk atau jasa yang kita tawarkan ya, tetapi mereka tidak tahu keberadaannya, sehingga non-existent, tidak ada permintaan. Aktivitas marketing, manajemen pemasaran, meng-create marketing, melakukan upaya pemasaran, mengenalkan produk yang belum terkenal tadi,
semaksimal mungkin agar supaya ada permintaan, ya, present marketing. And then latent demand state, ya, keadaan permintaan laten, ya. Kalau permintaan laten ini sebenarnya konsumen menginginkan produk tersebut, tapi belum ada yang menawarkan. Ya, dalam hal ini peluang bagi pihak perusahaan, produsen atau pemasar untuk mengdevelop suatu produk atau jasa yang sebenarnya diinginkan, tapi belum ada yang menyediakan produk itu. Sehingga ini hasil dari menggali insight dari konsumen, ya, wawasan dari konsumen, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa mendevelop produk tersebut, ya, dan memasarkan produk atau jasa yang memang dibutuhkan dan saat ini belum tersedia, ya. Dan yang keempat adalah declining demand state, ya. Decline ini penurunan permintaan. Ada apa ini penurunan? Mungkin bisa jadi ya banyak hal, ya, faktor yang mempengaruhi penurunan, ya. Tetapi upaya manajemen pemasaran yaitu remarketing, ya, mungkin brand kita kalah dengan produk yang lain atau brand-brand yang lain pesaing, dan mungkin ada preference atau kesukaan yang baru sehingga produk kita ditinggalkan, sehingga perlu kita melakukan upaya remarketing, memasarkan kembali produk yang ada, produk yang kita miliki. Mungkin tidak disukai oleh sebagian besar konsumen-konsumen baru, ya, karena mereka preferensinya sudah berubah ke produk atau jasa yang baru, sehingga kita perlu menyesuaikan apa sih keinginan mereka, sehingga kita perlu meningkatkan atau berusaha meningkatkan penjualan yang menurun, permintaan yang menurun tadi. And then yang kelima adalah demand state, irregular. Kalau irregular ini tidak menentu, ya. Irregular ini semacam gini. Suatu saat di musim mendekati hari raya, produk ini banyak dibutuhkan, tapi setelah itu sepi, gitu, ya. Ini irregular, ya. Suatu waktu tertentu sangat ramai di musim liburan, mungkin tempat penginapan, jasa hiburan itu ramai sekali, ya. Kadang sepi, gitu. Sehingga apa yang perlu diupayakan oleh manajemen pemasaran yaitu synchro marketing. Synchronize yang irregular naik turun tadi, bagaimana mensinkroniskan pada masa sepi dia berupaya berusaha mengisi kekosongan tadi, kapasitas kamar tadi, ya, dengan memberikan harga yang lebih murah sehingga tetap terisi, kapasitasnya berfungsi berjalan sesuai kapasitas yang ada. Tapi pada saat rame, gitu, ya, dia akan berusaha menyediakan semaksimal mungkin di masa-masa yang ramai tersebut. Oke, yang berikutnya adalah demand state, full demand state. Kalau full ini yang paling bagus, ya. Kita hanya memaintain pemasaran kita karena full dalam hal ini kapasitas sama dengan penggunaan, ya. Kalau kita punya kamar hotel 100 terisi semua, itu full, ya, maintain. Kita hanya memaintain bagaimana konsumen kita tidak merasa kecewa, puas dengan pelayanan kita, ya. Semaksimal mungkin kita bisa melayani karena sesuai kapasitas suatu perusahaan jasa atau perusahaan, ya. Kalau produk manufacturer dia memproduksi 100, yang minta 100, gitu, ya, tidak ada masalah, ya. Bagus, kita tinggal maintain bagaimana tetap bertahan dalam
posisi full demand state. Yang berikutnya adalah yang bermasalah, overfull ya. Overfull demand state ini permintaan yang melebihi kapasitas. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai pihak manajer pemasaran, melakukan upaya di marketing, kebalikannya marketing. Kalau marketing tadi mempromosikan, memaksimalkan aktivitas 4P tadi, product price place promotion, agar supaya orang tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Kalau yang ini tidak, mengurangi ya, proses di marketing, mengurangi orang yang suka atau yang akan menginap di suatu penginapan, dalam halnya atau di jasa hiburan, mungkin kita mengurangi jasa wisata tertentu karena overfull ya. Kenapa overfull ini kurang baik? Kita tidak akan bisa melayani semaksimal mungkin konsumen yang datang karena overfull ya, tidak sesuai kapasitas kita, melebihi kapasitas, sehingga pastinya nanti pelayanan kepada konsumen kalau jasa ini ya itu akan kurang baik, kurang maksimal ya, karena melebihi kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan ya, atau penyedia jasa. Oke, yang terakhir adalah unwholesome demand state. Ya. Unwholesome demand state ini permintaan atas barang yang kurang baik ya. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah biasanya. Permintaan sesuatu yang negatif ya. Dalam hal ini ternyata ada beberapa orang yang membutuhkan produk atau jasa yang kurang baik ya di mata pemerintah dan secara umum pastinya. Apa yang harus dilakukan oleh manajer pemasaran kalau ini governmental market ya, kita mengcounter marketing gitu. Aktivitasnya adalah mengcounter, memasarkan, jangan melakukan perbuatan yang kurang baik, narkoba dan sebagainya ya. Kalau saat ini di pandemi, jangan keluar dulu, jaga 4M atau 5M ya, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Itu counter marketing ya. Unwholesome, produk-produk yang terlarang biasanya ya, ada konsumen yang mau, tapi itu merugikan ya, unwholesome demand state. Oke, saya kira itu. Berikutnya key customer market ya. Ini konsumen kunci atau pasar konsumen kunci. Customer market, market konsumen end user, itu kita sebut consumer market. Ada business market, ini wholesaler. Jadi pedagang-pedagang besar yang dia atau pebisnis business market, dia membeli produk kita atau jasa kita tidak untuk dikonsumsi sendiri ya, sebagai end user, tapi dia akan diproduksi lebih lanjut atau dia akan menjualnya lagi kepada end user ya. Bukan end user. Kalau consumer market dia konsumen akhir ya, yang akan banyak kita bahas di manajemen pemasaran. Dan global market, pasar global atau internasional untuk saat ini memungkinkan sekali kita berusaha memasarkan produk secara global. And then yang terakhir ini non-profit atau government market, pasarnya perusahaan, negara ya, pemerintah, yang pastinya dia tidak untuk profit, ya, non-profit. Yang tadi state yang terakhir ya, unwholesome demand state itu pasarnya siapa sih pemerintah atau pasar pemerintah ini pastinya kan citizen, penduduk ya, agar supaya penduduknya baik-baik saja, sehat, tidak merugikan banyak orang, merugikan orang lain, ya kita harus memasarkan, melakukan upaya counter marketing jika ada sesuatu yang negatif yang mungkin sebagian orang melakukan hal tersebut ya, yang membahayakan orang lain atau banyak orang di suatu negara ya, non profit.
Oke, kita masuk di filosofi manajemen pemasaran. Yang pertama adalah production, ya. Filosofi yang muncul pertama di manajemen pemasaran adalah produksi, di mana fokus pada efisiensi dari operasional internal atau produksi. Dalam hal ini perusahaan yang berhasil memproduksi produk dengan efisien akan memenangkan persaingan, ya. Karena mungkin pada saat itu beberapa pesaing saja, ya, sehingga yang berhasil efisiensi produk harganya murah, nah itu akan berhasil bersaing di pasar, ya. Berikutnya sales, dia fokus pada agresif teknik untuk mengatasi penolakan konsumen. Dalam hal ini dia berusaha menjual semaksimal mungkin, ya, tanpa memperhatikan konsumen itu rugi atau tidak, ya. Yang penting barangnya terjual semua, sales, ya. And then, nah ini sudah masuk di filosofi marketing, ya, market, ya, filosofi market. Dia fokusnya tidak hanya memaksimalkan penjualan, tapi dia lebih fokus pada memuaskan konsumen, dalam hal ini memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Pastinya ya profit, tapi dengan cara apa? Fokus pada memuaskan konsumen dengan memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang terakhir ini societal marketing, ya. Selain dia fokus pada memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, dia juga mempertimbangkan peningkatan nilai individu and societal well-being dan kehidupan sosial masyarakat, ya. Ini terkait dengan produknya green market atau green product, ya, di mana ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Semua bahan yang digunakan bahan yang ramah lingkungan, ya memang saat ini relatif lebih mahal harganya karena memang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk produk yang memang berbeda dengan produk kebanyakan, ya. Dalam hal ini dia membutuhkan biaya yang lebih untuk membuat suatu produk yang ramah lingkungan untuk apa? Kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depan, ya. Kalau kita terkenal ada istilah 3P, planet, profit, planet, and satu lagi, people, ya. Jadi perusahaan tidak hanya profit aja, tapi juga harus mempertimbangkan people, masyarakat yang beli, pembeli, karyawan, orang lingkungan sekitar, dan juga mempertimbangkan planetnya, ya. Bahan mentah tidak hanya diambil semua terus tidak ada reboisasi kalau pabrik biting mungkin, ya, atau pabrik kertas, ya, sehingga merusak alam lingkungan alamnya, ya. Itu terkait dengan societal marketing filosofi. Oke. Nah, ini juga terkait dengan orientasi perusahaan, ya, berdampak pada orientasi. Ada yang orientasi perusahaan itu pada produksi tadi, efisiensi, yang kedua produk, perusahaan yang membuat produk yang paling canggih, yang paling mutakhir, yang paling baik, yang paling inovatif akan memenangkan persaingan yang produk. Yang ketiga yang selling, dia memaksimalkan penjualan tadi, ya, berusaha menjual semaksimal mungkin. Kalau yang marketing dia berusaha mendapatkan profit melalui cara memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ini beda sales versus market orientation. Kalau sales dia, ya, organization fokusnya pada dalam perusahaan, ya. Yang penting perusahaannya untung, dia tidak melihat keluar dalam hal ini konsumen, lingkungan sekitar dan sebagainya. Kalau market orientation dia juga melihat keluar, ya. Firm business dia hanya menjual barang dan jasa,
Kalau market orientation dia memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen, ya. Untuk apa? For whom dia menjual produk atau jasanya kepada semua orang, everybody, ya. Semua ditawarin, yang penting jual, terjual. Siapapun mau beli, dia paksa untuk membeli, gitu. Bahasa sederhananya. Tapi kalau market orientation tidak, dia akan memilih target market, ya. Target market yang memang orang yang benar membutuhkan atau menginginkan produk atau jasa tersebut, specific group of people, ya, sehingga kemungkinan besar berhasil menjual produknya dibandingkan kita menjual ke everybody, semua orang, ya. Primary profit goal, kita lihat primernya dari sales orientation, maximum sales volume, memaksimalkan volume penjualan. Tapi kalau di market orientation kita melihatnya kepuasan konsumen lah adalah tujuan utama, ya, keuntungannya, ya. Dia mendapatkan keuntungan melalui memuaskan konsumennya. Kalau yang sales, dia mendapatkan tujuan profitnya melalui maksimum sales volume atau volume penjualannya. Oke, yang terakhir tool achieve, ya. Di sales orientation dia menggunakan alat apa, ya? Primarily promotion. P-nya yang satu, promosi, memaksimalkan promosi, komunikasi. Tetapi kalau yang market orientation, tool yang digunakan untuk mencapainya, dia menggunakan semua 4P, product, price, place, promotion, coordinate all marketing activity. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan semua bauran pemasaran atau all marketing activities-nya, aktivitas marketing yang digunakan. Oke, marketing mix and the customer. Nah, ini ada 4P, ada 4C. Kita sandingkan, ya. Kalau 4P yaitu product, price, place, promotion. Produk itu kalau kita lihat dari sisi konsumen sebagai customer solution, ya. Konsumen punya problem, masalah yang perlu kita selesaikan dengan produk yang kita tawarkan, ya. Sehingga menjadi produk itu sebagai customer solution-nya. And then price, kita menetapkan harga, kita lihat sisi konsumen sebagai biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Dan kalau kita lihat place, porsi sebagai convenience, ya. Place itu kan distribusi suatu produk atau jasa kita. Konsumen melihatnya convenience, kenyamanan. Kenyamanan bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan mudah dijangkau, mudah dibeli, ya. Itu lebih kepada sisi konsumen. Konsumen melihatnya produk kita mudah nggak dijangkau atau dibeli, di mana kita dapat mendapatkan produk itu yang mungkin tempat yang terdekat, tidak membutuhkan energi yang besar untuk mendapatkan suatu produk atau jasa kita, bahkan mungkin bisa dikirim dan sebagainya. And then yang terakhir, P yang terakhir, promosi. Nah, ini kita melihat dari konsumen terkait dengan komunikasi, bagaimana komunikasi antara penyedia produk atau jasa berjalan baik dengan konsumen, atau dalam hal ini komunikasi pemasaran, ya. Bagaimana sampai informasi tersebut kepada konsumen. Oke, yang terakhir ini core konsep core-nya atau konsep utamanya, need, want, and demands, ya. Ada need, ada kebutuhan, keinginan, dan itu akan menciptakan sebuah demand atau permintaan, ya. Tapi satu lagi sebenarnya, ada need, want, and sebelum ada demand, pastinya ada kemampuan membeli, ya. Kemampuan membeli konsumen dan kerelaan untuk membeli, ya. Willingness to buy, ya. Nanti kita bahas di price, ya, detailnya. And then core konsep berikutnya adalah segmentation, target market, and positioning. Jadi tahapan yang pertama yang dilakukan oleh manajer pemasaran
sebelum menetapkan produk yang akan kita jual atau jasa yang kita jual, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu segmentasi. Segmentasi membagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok yang homogen, ya, memilah-milahnya. Dari pemilahan tersebut, kita memilih satu atau beberapa sebagai target market yang sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan nantinya. Ya, target market kita apa? Dari kelamin, demografis, ya, umur dan sebagainya. Kita tetapkan ada satu target market atau beberapa. Ya. Setelah itu positioning. Positioning adalah berusaha memposisikan produk atau jasa baru kita di benak konsumen. Posisikan sebagai produk seperti apa? Maksudnya produk yang memiliki keunggulan apa yang bisa kita posisikan atas produk atau jasa kita. Oke, berikutnya offering and brand. Nah, kita ini terkait dengan offering, penawaran atau brand, ya, brand dari sebuah produk kita, merek, ya. Dan yang terakhir adalah value and satisfaction. Jadi pastinya ada value, nilai yang diinginkan oleh konsumen, ya. Dan jika nilai itu sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan, konsumen akan puas, atau bahkan mungkin nilainya lebih daripada cost yang dikeluarkan, ya. Perceived value, ya, nilai yang dipersepsikan oleh konsumen, pastinya nanti konsumen akan puas, satisfaction. Oke, tugas dari manajemen pemasaran yang pertama adalah develop market strategy and plans, ya, merencanakan strategi pemasaran, ya. Nanti kita bahas detail strategi pemasaran di mata kuliah yang berbeda, yang lebih komplit di sana. Capture yang berikutnya, capture marketing insight. Dia menangkap wawasan yang diinginkan oleh konsumen, ya, target market kita. Capture marketing insight untuk pengembangan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Tadi dijelaskan di awal terkait dengan latent demand state, ya, itu salah satu upaya capture marketing insight itu. Connect with customer, ya, berhubungan dengan konsumen. Berikutnya build strong brand, membangun brand yang kuat. Yang kelima ya, shape market offering, membentuk penawaran pasar. Deliver value, menyampaikan nilai atau barang atau jasa, ya, atau something value yang kita jual. Communicate value, ya, ini mengkomunikasikan. Kalau deliver terkait dengan place tadi, kalau communicate value terkait dengan promotion, how to communicate value. Ada sesuatu yang bernilai bagi konsumen, kita mengkomunikasikan atau mempromosikan. And then create long term growth, berusaha mengembangkan perkembangan dari produk atau jasa kita dalam jangka yang panjang, ya. Oke. Ini yang terakhir, upaya yang terakhir yang ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi tahapan yang pertama adalah segmentasi, targeting, positioning, baru kita menetapkan marketing mix. Produknya apa yang akan kita jual, price, penetapan harga yang sesuai dengan target market kita, place akan dijual di mana agar supaya konsumen kita nyaman menjangkaunya. Dan yang terakhir adalah promosi, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada konsumen agar supaya keberadaan produk atau jasa kita diketahui keberadaannya. Oke, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat materi kali ini terkait dengan introduction konsep dasar dari manajemen pemasaran, ya. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.